Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit yang saya miliki, yaitu pengalaman saya bagaimana caranya membuat sebuah mal, dimana mal ini nanti kita bisa gunakan berkali-kali dengan sangat mudah. Ketika mal itu sudah jadi, kita bisa memasukkan foto siapa saja ke dalam figura-figura yang ada di mal ini. Kemudian kita tinggal paskan di atas posisi figuranya, lalu ketik alternatif Ctrl G secara bersamaan, maka foto itu akan masuk ke dalam figura secara sempurna. Dan di sini ada satu foto tunggal yang sengaja saya tampilkan. Lalu saya memberikan dimensi lain muncul di belakang foto ini, yaitu dimensi langit pada malam hari dengan seberkas cahaya. Nah, ini sebenarnya tidak menyatu dengan foto aslinya. Kemudian dimensi ini saya coba munculkan agar fotonya memiliki dimensi lain sehingga terlihat lebih cantik. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Kita membuat mal. Kita bersihkan dulu lembar kerja Photoshop ini, kita hapus ini. Nah, kemudian kita tarik foto yang akan kita kerjakan. Kita bisa menariknya melalui Photoshop, yaitu ketik file, open, lalu kita cari di folder mana foto kita, atau kita bisa dari luar saja, kita buka folder yang ada di komputer kita. Nah, kemudian kita tarik foto. Di sini saya sudah menyiapkan ada 9 foto yang mau saya tarik. Caranya kita klik satu buah foto, kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan. Kemudian pada foto yang terakhir ingin kita tarik, kita klik. Nanti akan tersorot di sini 9 foto. Lalu kita klik dan tarik. Klik sambil ditekan, tarik ke Photoshop, lalu lepas ke bagian ini. Nanti dia akan masuk foto-foto kita ke dalam lembar kerja Photoshop. Sekarang foto-fotonya sudah masuk ke dalam lembar kerja Photoshop. Kita bisa cek teman-teman. Kita cek dulu, ini ada satu foto, 2, 3, 4, 5. Tadi kita ada 9 foto ya. Nah, ini adalah dasar malnya. Kita tarik dulu. Nanti di sini akan kita buat figura-figura seperti kita jelaskan di depan tadi. Lalu nanti foto tunggalnya kita taruh di bagian ini. Oke teman-teman, kita mulai membuat figura dalam mal ini. Pertama, satu foto kita tarik sembarang aja, kita tarik satu buah foto dan kita masukkan ke dalam mal. Nah, itu kita klik di sini move tool ya. Nah, ini kita klik move tool, lalu kita masukkan ke dalam mal ini. Nah, setelah masuk, ternyata kan ini ukurannya besar. Nah, kalau kita ingin memperkecil, kita klik Ctrl Min, lalu klik Ctrl T. Nah, di sini terlihat perintah kerjanya. Kalau tidak kita kecilkan, perintah kerja ini tidak terbaca, makanya perlu kita kecilkan dulu. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam malnya. Kira-kira kita ingin taruh di mana. Nah, ini kan ada titik tengah ya teman-teman. Titik tengahnya itu kita taruh pada posisi yang ingin kita taruh. Lalu kita klik enter. Kemudian kita besarkan lagi ukurannya, klik Ctrl plus. Nah, ukurannya sudah sebesar ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan sudah ada 2 layar di sini. Layar pertama tadi adalah dasar malnya. Layar kedua adalah salah satu foto yang kita masukkan. Nah, foto ini kita jadikan dasar untuk membuat figura. Caranya kita ukur dulu seberapa besar figura yang ingin kita buat di dalam mal ini. Kita klik Ctrl T lagi ya, karena kan sudah kita kecilkan gambarnya. Nanti kalau kita klik Ctrl T, perintah kerjanya pasti akan terbaca. Kalau awal dimasukkan tadi kan fotonya ukuran besar. Jadi kalau kita klik Ctrl T, perintah kerjanya nggak terbaca, karena perintah kerjanya itu harus dikecilkan dulu layarnya baru terbaca. Nah, kalau sekarang ini nggak usah dikecilkan, dia sudah terbaca karena tadi sudah kita kecilkan, kemudian kita sesuaikan seukuran ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik Ctrl T lagi, perintah kerjanya terbaca di sini. Kita bisa tarik
Kalau di sini kita tidak perlu klik gambar committee ya, karena kan di sini mal. Jadi bukan posisi wajahnya pun mau mencong-mencong juga nggak masalah ya. Karena di sini kita buat mal, bukan memasukkan foto ini. Ini hanya mal saja. Misalkan kita ingin malnya sekian. Nah, oke, kalau kita sudah ingin malnya sekian, kira-kira segini, kita klik enter. Nggak masalah itu wajahnya benjot-benjot, nggak masalah. Klik aja enter. Karena di sini tujuan kita membuat malnya dulu, belum memasukkan foto. Jadi wajahnya mencong-mencong nggak masalah. Selanjutnya kita lihat di sini posisi dari figura ini ada di layar 1. Kita klik. Layar satunya akan hilang kalau kita hilangkan matanya. Lalu kita klik lagi, akan muncul gambarnya. Itu berarti figura ini bekerja di layar 1. Perhatikan ya, dia bekerja di layar 1. Jadi kembali selalu saya ingatkan, layar-layar ini perlu kita baca. Sementara dasar malnya itu bekerja di background. Nah, ini kalau kita klik dia akan hilang. Karena nanti di sini backgroundnya ini akan kita gabungkan dengan gambar-gambar lain, sebaiknya backgroundnya kita buka dulu kuncinya. Sehingga nanti kalau ada perintah kerja dianya siap untuk dikerjakan. Kalau masih terkunci nanti ada kendala. Jadi buka dulu, klik 2 kali, baru klik OK. Oke, berarti di sini backgroundnya sudah tidak terkunci ya. Oke, berarti di sini backgroundnya sudah tidak terkunci. Sekali lagi sebelum kita lanjut, perhatikan layar 1 ini adalah figura. Saya klik maka akan hilang, saya klik maka akan ada. Begitu cara mengecek setiap layar. Misalnya figura ini ada di layar berapa. Nah, kita tinggal klik matanya. Kalau mata ini diklik dia hilang, berarti disitulah dia bekerja. Nah, di sini layar 0. Layar 0 ini kalau saya klik akan hilang dasar malnya. Berarti dasar mal itu dia berada di layar 0. Sekarang saya akan bekerja di figura ini. Berarti saya bekerja di layar 1. Maka saya harus klik layar 1. Tidak boleh layar 0 tapi harus layar 1. Setelah saya klik layar 1, di sini saya pilih di bawah ini ada gambar seperti ini. Nah, di sini ada add a layer style. Maksudnya kita mau bikin model-model apa dari layar 1 ini. Layar 1 yang kita sorot ini mau kita bikin model apa? Banyak model di sini, bisa kita klik di sini. Nah, setelah kita klik di sini kita pilih stroke. Nah, di sini stroke itu dia itu memberikan batasan pada sisi-sisi layar. Layar 1 itu kan gambar figura ini. Nah, nanti sisi-sisinya ini akan diberikan warna sesuai dengan besaran yang kita inginkan. Nah, di sini kan kita memilihnya warna hitam, saya ubah aja menjadi warna putih. Saya ubah menjadi warna putih di sini, nanti akan muncul seperti ini. Diberikan batasan warna putih pada bagian sisi-sisinya. Di sini ada ukurannya, kita mau ukuran berapa. Tapi kita klik OK dulu ya, di sini klik OK. Lalu nanti di sini kita diarahkan mau ukuran berapa. Mau ukuran 3, ini 3. Kalau mau lebih besar bisa. Seperti misalnya 5, maka dia akan tampak lebih besar. Atau kalau mau lebih besar lagi bisa aja 20. Nah, itu kalau 20. Sebaiknya kita ambil 3 saja. Oke, kita ambil 3 sudah cukup. Kemudian kita jangan langsung klik OK ya, teman-teman. Di sini ada drop show. Kita klik drop show. Nah, drop show ini dia memberikan efek bayangan ya. Nah, kita klik di sini. Nah, efek bayangan itu larinya di sebelah kiri. Kita bisa rubah, di sini ada angel ya. Di angel ini bisa kita tarik-tarik. Nah, nanti dia bisa berubah. Angelnya ini bisa kita ubah-ubah, teman-teman ya. Oke, nah ini angelnya bisa kita ubah-ubah. Setelah itu posisinya sudah mantap. Di sini ada opacity. Jadi mau dia bentuknya agak kabur bisa, mau jelas sekali juga bisa. Nah, di sini saya ambil 100% ya. Kemudian di sini juga ada perjelasan lagi. Kalau kita seperti ini kita tarik, dia akan menjadi semakin jelas garisnya. Oke. Nah, kalau di sini size paling bawah ini dia memberikan efek blur. Jadi kalau kita tarik dia bisa blur seperti ini. Nah,
Tergantung selera teman-teman ya. Saya pinginnya seperti ini saja. Oke, itu nanti dicoba-coba sendiri. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, figura kita sudah jadi satu. Setelah siap satu figura, kita tinggal pada layar satu ini kita klik mouse sebelah kanan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik duplikat layer. Lalu kita klik OK. Nah, jadi layar satu tadi tercopy menjadi layar berikutnya, yaitu layar satu copy. Sehingga di sini sudah ada 3 layar. Artinya di sini ada 2 layar ya. Ini hanya tertumpuk saja dia. Pertama layar satu, yang kedua layar satu copy. Nah, ini kita bisa klik lagi di sini di move tool ini ya. Di move tool ini kita klik lagi karena kita akan memindahkan layar berikutnya ke sisi sebelah kanan. Kita tarik. Nah, teman-teman gak usah bingung ya kalau di sini nanti dia agak besar, agak kecil. Biarkan saja teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita sorot 2 layar ini, yaitu layar satu dan layar satu copy. Layar satu, coba kita lihat lagi di sini layar satu yang mana? Nah, yang ini layar satu, yang hilang ini layar satu. Kemudian layar satu copy yang ini. Oke teman-teman, kita sorot layar satu copy dan layar satu. Caranya tekan shift, ditekan, baru klik layar satu. Maka layar satu copy dan layar satu akan tersorot. Kemudian kita klik Ctrl T, maka akan ada perintah kerja. Nah, yang tanda ini mungkin terlihat ya, ini ada perintah kerjanya. Kalau kita tarik dianya bisa melebar, nah atau menyempit. Nah, di sini kita tarik saja agak menyempit. Kemudian kita bawa ke tengah sedikit. Terus kita atur saja di sini. Nah, lagi bawa ke tengah sedikit, atur lagi, dikecilin. Oke, bawa ke tengah sedikit. Diatur pakai tanda panah yang ada di keyboard ya. Jadi lebih enak. Nah, kalau sudah dapat seperti ini teman-teman, sisi kanan dan kirinya sudah balance, kita tinggal klik enter. Oke, jadi di sini tidak usah diperhatikan gambar wajahnya mau berot-berot, itu tidak masalah karena di sini kita sedang bikin figura. Jadi nanti ini akan tertutup dengan foto lainnya. Setelah sampai di sini kan kita butuhnya 6 figura. Berarti 2 figura ini kita sorot dua-duanya seperti ini. Posisinya kan tadi sudah disorot ya. Tinggal kita klik tombol mouse sebelah kanan. Nah, kita klik lagi tombol mouse sebelah kanan, baru kita klik duplikat layer. Karena kita menyorot 2, nanti kita langsung mengcopy 2 layar. Nah, sekarang kan tadi kan ada 3 layar. Kita dapat 2 layar lagi, jadi sekarang ada 5 layar. Yaitu layar dasar background ini layar dasar backgroundnya 1, sementara figuranya sudah ada 4 layar. Kita ke move tool lagi, baru kita tarik ke bawah. Nah, kalau kita tarik itu biasanya berubah ya, tapi kalau kita menggunakan tanda panah yang ada di keyboard itu dia tidak akan berubah posisi. Sebaiknya gunakan tanda panah, baru tarik ke bawah. Nah, tekan aja tanda panah yang ke arah bawah, karena kalau kita menggunakan mouse itu posisinya mudah berubah, tapi kalau kita menggunakan tanda panah itu dia tidak lari teman-teman. Jadi tidak masalah ya teman-teman, nanti kalau tidak cukup juga tidak masalah, tenang aja, nanti bisa dibesar kecilin. Kemudian kita copy lagi 1 kali. Nah, klik lagi mouse sebelah kanan 1 kali, akan muncul seperti ini. Klik lagi duplikat layer, nanti akan bertambah 2 layar, karena kan yang kita sorot 2 layar ya, akan tercopy lagi 2 layar. Jadi sekarang sudah ada 6 layar ya figuranya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kembali saya ingatkan, kalau kita ingin menarik kita ada di posisi move tool, lalu arahkan tanda panah ke bawah. Nah, maka dia akan terpisah dari figura yang satunya. Teman-teman tidak usah khawatir kalau nanti dia kelewatan, biarkan saja, nanti bisa dikecilkan secara bareng-bareng. Nah, ini biarkan saja, tenang saja, berlebihan tidak apa-apa. Nah, oke, sampai di sini sudah ada 6 figura yang kita buat. Lalu kita klik figura paling atas, yaitu layar 1 copy 5 ini kita klik.
kita arahkan sampai ke layar 1. Artinya 6 figura ini kita sorot semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus kita sorot semua. Saya ulangin, klik layar 1, copy 5, baru tekan shift, lalu arahkan sampai ke layar 1. Artinya yang kita sorot ini semua figura yang ada di sini. Kita cek, nah figura yang atas, figura sampingnya, figura tengah sisi kiri, figura tengah sisi kanan, figura bawah sisi kiri, figura bawah sisi kanan, semuanya tersorot ya teman-teman. Nah, terus bagaimana cara merapikannya? Karena ini sudah melewati layar yang ada di tampilan ini, nanti kalau kita klik Ctrl T, perintah kerjanya itu tidak kelihatan. Jadi bisa untuk sementara kita kecilkan layarnya, klik Ctrl Min. Nah, setelah kita klik Ctrl Min, kita klik Ctrl T. Nah, di sini teman-teman, kalau tadi tidak kita kecilkan lembar kerjanya, maka ini tidak akan terbaca. Kemudian kita tarik ke atas. Yang penting sampai sini. Nah, kan ini agak susah ya kita ngepaskannya karena kan kecil ya. Oke, yang penting perintah kerjanya ini sudah masuk ya. Nah, nanti kita besarkan lagi layarnya. Kita klik Ctrl positif beberapa kali ya. Nah, bisa sekali, bisa 2 kali. Yang penting layarnya penuh kembali. Nah, setelah itu kan perintah kerjanya masih ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal naik turunin saja teman-teman. Kita paskan atas dan bawahnya. Jadi nanti untuk menyocokkannya itu ya kita secara serempak semua, jangan satu-satu. Kalau satu-satu itu susah sekali. Nah, tapi kalau serempak gini ingin kita paskan ya ukurannya gampang ya. Bisa dibantu dengan tanda panah yang ada di keyboard. Nah, itu perhatikan atas, bawah, kanan, kirinya itu sudah pas belum. Kalau sudah pas, tekan enter. Oke, sudah selesai. Berarti kita sudah berhasil membuat 6 figura di dasar mal ini. Nah, dasar malnya kan layar 0 ya. Sudah ada 6 figura yang kita masukkan. Setelah figura ini masuk, teman-teman tinggal tarik aja fotonya yang mau dimasukin. Misalnya ini kita tarik foto yang ini. Nah, foto yang ini ingin kita taruh di bagian yang mana? Kita klik dulu. Jadi jangan asal masukkan saja. Sebelum kita masukkan ke dalam mal ini, nah foto ini kita mau taruh di mana? Misalnya kita ingin taruh di tengah. Nah, kita klik dulu. Oh, saya ingin taruh di sini misalnya. Kita klik dulu. Baru kita klik figura yang ingin kita masukkan. Nah, kalau kita ingin masukkannya di sini, kita klik di bagian ini. Jadi nanti ketika kita tarik gambar ini, jangan lupa ya kembali di move tool. Kalau mau menarik di move tool. Nah, ini kita tarik, kita langsung ke posisi sini. Nah, karena kita sudah tadi paskan dengan posisi sini, langsung kita lepas. Nah, akan masuk gambarnya. Gambar ini besar sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita klik perintah kerjanya, Ctrl T nya nggak akan kelihatan itu perintah kerjanya. Perlu kita kecilkan layarnya. Jadi kita kecilkan dulu layarnya, mungkin 2-3 kali. Tekan Ctrl Min. Nah, ini sudah bisa kelihatan. Kalau kita tekan Ctrl T, perintah kerjanya akan nampak. Nah, ini dia perintah kerjanya yang garis ini. Nah, ini tinggal kita tarik. Kita tarik, kita kecilkan. Nah, caranya itu rumusnya di sini kan ada bagian senternya ya, diberi tanda center bagian tengah. Nah, gambar center itu harus ada di figura yang ingin kita masukkan. Jangan nanti kalau gambar senternya itu di bawah sini, ketika kita enter, fotonya akan lari ke bawah. Nanti teman-teman susah nyarinya. Jadi kuncinya titik senternya atau titik tengahnya ini kita taruh di figura yang ingin kita masukkan. Nah, kita kan tadi ngambilnya figura yang tengah ini ya. Setelah itu baru kita klik gambar kemiti yang ada di sini. Tidak boleh di enter teman-teman, karena sekarang sudah berpengaruh dari wajahnya. Kalau di enter nanti wajahnya benjot. Jadi klik gambar peniti yang ada di sini. Oke teman-teman, setelah itu kita besarkan lagi layarnya. Artinya nanti kalau kita besarkan layarnya, perintah kerjanya pun bisa terbaca.
Nah, setelah kita besarkan layar kerjanya, di sini kan perintah kerjanya masih terbaca ya teman-teman. Itu tinggal kita tarik. Nah, tinggal kita kecilkan, tinggal kita tarik sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita paskan dulu di figuranya. Misalkan segini baru kita naikkan. Nah, kita paskan dulu di figuranya. Baru kita tinggal enter, lalu klik Ctrl Alternatif G secara bersamaan. Ctrl Alternatif G. Nah, fotonya langsung masuk ke dalam figura kan teman-teman. Lalu kita klik lagi Ctrl T. Nah, Ctrl T ini kita ingin mengatur saja teman-teman, apakah ingin dikecilkan lagi, apakah ingin dibesarkan lagi. Nah, setelah kita atur ini nanti kita jangan lupa tidak boleh enter ya, tapi tekan tanda peniti yang ada di sini. Ternyata kalau dikecilkan lagi itu sisi atas dan bawahnya tidak memenuhi figura. Berarti kita perlu membesarkan saja. Kita besarkan lagi, baru tekan tanda penitinya. Nah, figuranya penuh, berarti ini yang lebih pas ya. Lalu klik enter. Nah, kan lebih mudah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita ingin memasang foto lagi di samping figura yang sudah kita pasang tadi. Kita cek dulu. Nah, kita tadi masangnya di sebelah sini, di layar ini. Kemudian kita ingin masang di layar yang ini. Kalau kita ingin masang di layar yang ini, nah kita sorot dulu layarnya. Setelah kita sorot layarnya, baru kita ambil foto yang ingin kita tarik. Kita tetap ada di posisi move tool, baru kita tarik ke sini. Nah, ini figuranya, kita taruh di atas figuranya. Setelah itu kita langsung Ctrl Alternatif G. Kita tekan Ctrl Alternatif G, fotonya langsung masuk. Tapi kalau kita tekan Ctrl T, perintah kerjanya tidak akan terbaca. Sekarang kita tekan Ctrl T. Perhatikan di sini perintah kerjanya tidak terbaca ya. Hanya ada bagian senternya aja di sini. Itu karena fotonya terlalu besar. Nah, ini kita bisa klik Ctrl Min. Klik Ctrl Min. Nah, sampai perintah kerjanya terbaca. Setelah perintah kerjanya terbaca seperti ini, tinggal kita tarik saja, kanan dan kirinya tinggal kita tarik. Kemudian jangan lupa bagian senternya ini, bagian senter tengahnya ini harus ada di atas figura yang ingin kita masukkan. Setelah itu jangan di enter, tapi klik tanda kemiti yang ada di atas. Oke, nah setelah itu kita besarkan layarnya. Ini perintah kerjanya masih terbaca, bisa kita lebarkan, bisa kita kecilkan. Nah, di sini tinggal selera kita saja. Setelah kita merasa pas, kita klik tanda kemiti ya. Jangan diklik enter, tapi klik tanda kemiti. Nah, setelah itu baru klik enter. Oke, setelah itu kita paskan dengan tanda panah ya, kanan kiri yang ada di keyboard. Nah, itu lebih enak kita menggunakan tanda panah. Kira-kira sudah pas. Oke, kita tinggalkan. Kita masukkan foto yang lain. Baiklah teman-teman, 4 foto berikutnya saya masukkan secara cepat karena caranya juga sama seperti tadi. Oke, saya masukkan foto ini. Saya ingin masukkan ke bagian atas. Saya klik dulu, saya cari dulu posisinya. Ternyata posisinya ada di sini. Nah, saya klik. Oke, saya gerak cepat saja nih teman-teman ya. Saya tidak usah menjelaskan lagi karena tadi sudah. Selanjutnya saya ambil lagi foto berikutnya teman-teman. Saya gerak cepat saja di sini. Setelah itu saya ambil posisi, ini ingin saya taruh di atas saja. Ini ingin saya taruh bawah ya, posisinya ya berarti di sini. Tinggal saya tarik, gerak cepat, Ctrl Alternatif G, lalu saya kecilkan, lalu Ctrl T, tarik lagi teman-teman. Tadi sudah 2 foto saya jelaskan, nah mungkin yang ini biar cepat ya. Langsung enter. Merapikannya nanti juga bisa, kita masukkan dulu semuanya.
Sini. Oke, tarik lagi foto yang lainnya. Jadi bisa kita tarik dulu ya teman-teman, merapikannya nanti. Tarik lagi foto yang lainnya. Oke. Oke, yang ini kita masukkan. Kita lihat dulu posisinya ada di mana. Ya, benar di sini yang kita taruh. Di sini posisinya. Langsung Ctrl T. Nah, jadi kalau teman-teman ingin gerak cepat ya seperti ini, masukkan dulu, nanti sekalian kita merapihkannya. Masukkan dulu. Nah, kalau sudah kira-kira pas, langsung enter, langsung Ctrl G, Ctrl alternatif G. Nanti kalau sudah masuk semua baru tinggal dirapihkan. Oke, nah ini ada satu foto lagi yang belum masuk. Kita lihat. Oke, benar ini belum masuk. Kita klik dulu di sini. Kita ambil lagi satu foto yang belum masuk. Oke, benar ini fotonya. Nah, baru kita tarik ke sini. Langsung Ctrl alternatif G, Ctrl T. Dia sudah masuk itu fotonya teman-teman. Kita tarik bagian senternya ke sini. Langsung klik tanda kemiti, enter. Oke, kita besarkan baru kita rapikan teman-teman. Nah, sekarang foto sudah masuk teman-teman ya. Kita tinggal merapikan saja. Kita lihat dulu mana yang perlu kita rapikan. Oh, ini kita ingin merapikan yang bagian bawah. Kita taruh di sini. Nah, kita taruh di layarnya, baru kita kerja di bagian layar ini. Kita Ctrl T teman-teman. Ctrl T, baru kita geser-geser sedikit, kira-kira segini. Tekan tanda kemiti seperti biasa. Kalau kurang besar dibesarin. Oke, sampai pas. Kalau sudah pas tinggal klik enter. Nah, posisi kanan kirinya bisa pilih tanda panah di keyboard. Oke, baru setelah itu sebelahnya lagi kita lihat. Ini sudah. Nah, mungkin yang sebelah sini. Oke, ini belum pas. Nah, ini kita Ctrl T lagi. Ctrl T buat kita atur kira-kira segini. Oke, sudah pas. Enter. Lalu kita ambil yang bagian bawah sekitar ini kalau tidak salah. Nah, ini dia. Kita sorot, baru di sini sepertinya sudah pas ya. Kita tinggal kanan kiri aja. Oke. Enter. Lalu foto sebelahnya lagi. Nah, ini sepertinya terlalu besar. Kita taruh dulu di sini. Kita klik layarnya, baru Ctrl T. Ya, kita kecilkan sedikit. Nah, kita kecilkan sedikit. Baru kita klik tanda peniti. Nah, oke. Baru kita turunkan pakai tanda panah yang ada di keyboard. Oke, kira-kira segini, baru enter. Selesai sudah teman-teman, kita sudah masukkan 6 foto ke dalam figura ini. Selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan trik bagaimana memasukkan sedikit dimensi tambahan agar foto itu memiliki nuansa ada dimensi lain yang masuk di dalamnya. Nah, di sini kita perhatikan layar 0. Layar 0 ini ada di bawah. Ini yang saya klik ini layar 0. Jadi kalau kita ingin memasukkan dimensi tambahan, itu jangan menutupi layar-layar yang ada di atasnya. Ya, kita pastinya menaruhnya di atas layar 0. Ini layar 0. Nah, kita klik layar 0, baru kita klik di sini gambar langitnya. Nah, ini kita tarik ya teman-teman. Nah, ini dianya akan ada di bawah figura. Tapi kalau ini posisinya ada di atas, maka figura-figura ini akan tertutup. Contoh saya tarik paling atas ya teman-teman. Nah, maka dia akan tertutup. Itulah sebabnya kita harus tahu dulu posisinya. Posisi yang terbaik adalah di atas mal, yaitu di atas layar 0. Nah, di sini. Maka kita tarik tadi. Tadi kan saya pindah ke atas, saya tarik lagi ke bawah. Nah, saya taruh di sini di posisi di atas mal. Ini posisinya di bawah mal ya, kita tarik lagi, kelewatan. Oke, ini di atas mal. Setelah itu kita klik Ctrl T. Nah, di Ctrl T ini kita perhatikan ya. Di sini kita tarik lagi perintah kerjanya.
Nah, misalnya kita ingin segini, karena ini abstrak ya, kita tidak memperhatikan lonjong dan tidaknya penampilan ya. Kalau muka kan nggak boleh ditarik-tarik seperti ini, tapi kalau abstrak seperti ini ya bisa lah, tidak apa-apa agak ditarik ya, asalkan masih sesuai itu masih boleh. Nah, kita ambil mungkin seperti ini. Setelah itu kita enter teman-teman. Nah, maka nanti setelah itu kita timpa lagi dengan foto berikutnya. Jadi dia posisinya di atas layar 0. Di atas layar 0 ini ada layar ini yang saya klik-klik ini. Yang saya klik-klik ini ada layar ini. Nah, di atas layar ini nanti kita timpa lagi dengan foto yang besar. Nah, ini foto yang utuh ini ingin saya timpakan ke sini. Tapi saya ingatkan ya, posisinya dipaskan dulu. Dia ingin ditimpakan di atas gambar langit ini, maka kita klik dulu gambar langit ini, lalu timpakan fotonya di atas itu. Nah, maka dia ada di atas layar langit tadi, dan dia ada di bawah foto-foto figura tadi. Nah, oke teman-teman, setelah sampai di sini kita klik Ctrl T. Jadi Ctrl T itu bisa kita caranya dengan membesar kecilkan layar, bisa juga kita geser seperti ini sampai ketemu garis perintah kerjanya, kemudian tarik. Nah, jadi bisa dengan menggeser-geser, bisa membesar kecilkan layar. Nah, setelah itu sampai kira-kira seberapa kita ketemunya di sini. Oke, misalnya segini. Nah, kita klik tanda kemit yang ada di sini. Nah, ternyata dia sisi atas dan bawahnya tidak kena, dan kita inginnya kan besar. Ya udah, kita tarik lagi ke arah kanan, baru kita klik tanda kemiti sampai kira-kira full ya. Nah, ini masih belum full, kita tarik lagi, baru kita kasih tanda pemiti. Oke, ini sudah full ya teman-teman. Nah, kalau sudah full seperti ini, tinggal kita taruh posisinya dengan benar, kira-kira segini ya. Nah, setelah kira-kira segini baru kita enter. Oke, kita enter. Nah, setelah kita enter teman-teman, kita klip-klipkan dulu ini tanda mata ini, kita klip-klipkan. Tanda mata ini kita klip-klipkan. Tandanya kita bekerja di foto ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita hilangkan dulu sementara. Kenapa kita hilangkan? Nah, di sini kita akan lari ke bagian ini teman-teman. Nih, perhatikan yang saya klik ini. Kita lari ke bagian ini, ke bagian tool regulator Mercury tool ya. Kita ke bagian ini, klik sampai dia tersorot. Nah, setelah itu kita bawa ke sini ya, kita kliknya yang segi 4 ya. Kalau kita klik mouse sebelah kanan, itu ada regulator Mercury tool yang dia segi 4 ini. Kita pilih yang segi 4 ini. Nah, kemudian nanti sampai di sini itu dari sisi ujung sampai dengan, kita ulangin ya, harus pas ya dia. Dari sisi ujung sini harus pas teman-teman ya. Kalau nggak pas diulangin lagi, benar-benar ujung. Nah, ini terus sampai sini. Nah, perhatikan ya teman-teman, sampai sini. Ini gambar batiknya jangan diambil ya. Nah, setelah sampai di sini, itu kita munculkan lagi gambar tadi kita munculkan. Nah, artinya apa? Kita ingin membuang sisi-sisi di luar ring ini. Nah, setelah itu kita klik mouse sebelah kanan. Habis itu kita pilih select in first. Nah, nanti kalau kita klik delete, ini akan hilang teman-teman. Bagian di luar ring ini akan hilang. Ya, kita klik delete. Nah, dia akan hilangkan, di sini akan hilang, terpotong. Jadi potongannya rapih, benar-benar rapih. Nah, kita masih berada di posisi ini ya teman-teman. Kalau kita ingin menampakkan gambar orangnya itu jelas dan nyata, tidak ada pemburaman, orangnya tidak ikut buram, kita bisa menggunakan cara ini untuk memunculkan gambar langit tadi. Kita klik mouse sebelah kanan, baru kita klik feature. Di situ nanti kita ada pilihan feature radius. Feature radius ini mau kita pilih berapa? Di sini saya ngambilnya misalnya 60 ya teman-teman.
Di sini mulai dari angka 1 sampai 100. Saya ngambil 60. Nah, kalau saya ambil 60, kemudian saya delete. Saya delete sekali, muncullah seperti ini. Gambar langitnya agak terlihat. Saya delete 2 kali, nah dia akan nampak terlihat lagi. 3 kali pun demikian. Oke, teman-teman. Di sini saya hanya mengambil 2 kali saja. Nah, teman-teman, di sini bedanya kalau kita gunakan cara ini, itu orangnya tetap fokus, orangnya itu tidak ikut buram. Jadi dengan cara ini bagian-bagian sisinya saja yang memburam, bagian sisi-sisinya saja yang istilahnya itu bisa menampakkan langit, tapi bagian orangnya tidak, dia fokus. Nah, beda dengan cara yang satunya lagi ya teman-teman. Ini kita buang dulu, kita klik di sini. Perintah kerjanya kita buang dengan cara klik mouse sebelah kanan baru diselect. Diselect, kita harus buang perintah kerja ya kalau setiap kita selesai mengerjakan sesuatu. Oke teman-teman, posisinya saya kembalikan sampai di sini. Kalau tadi kan cara pertama kita dengan menggunakan cara pertama untuk memunculkan efek langit di belakang gambar ini. Nah, cara kedua yaitu dengan cara kita taruh posisi layar ini di gambar yang akan kita kerjakan. Baru di sini kita ada gambar ini ya pada bagian bawah yang saya sorot ini. Nah, kita klik ini yaitu add a layer style. Nah, pada bagian add layer style ini kita klik. Nanti kita pilih blending option. Nah, kalau kita pilih blending option, di sini ada opacity. Opacity ini mengaburkan seluruh bagian gambar. Nah, bedanya kalau ini orangnya pun ikut menghilang, ikut memburam. Jadi cahaya-cahaya itu sampai pada bagian muka dan baju. Seluruh bagian itu ikut memburam. Jadi efek langitnya pun masuk, tapi wajahnya ikut memburam. Nah, ada yang suka seperti ini, ada juga yang tidak. Kalau saya kurang suka yang seperti ini teman-teman ya. Nah, sementara kan kalau cara yang tadi saya ulangi teman-teman ya, kita kan tinggal klik ini. Setelah kita klik ini, kita sorot semuanya. Tadi kan karena masih ada sisinya sebelah sini, masih ada gambarnya, kita klik mouse sebelah kanan, baru select inverse, baru kita klik delete. Nah, tadi itu kan untuk kalau kita klik delete membuang bagian dari sebelah sini ya, sisa foto tadi. Nah, kemudian setelah itu klik mouse sebelah kanan, baru kita klik feature, baru kita di sini ada feature radius, pilih 60, baru oke. Nah, setelah itu kita klik delete 2 kali, 3 kali, 4 kali, terserah, tergantung selera. Di sini saya klik 1 kali, 2 kali. Nah, saya milihnya 2 kali misalnya di sini teman-teman ya. Dengan saya memilih 2 kali, di sini orangnya tetap fokus kan. Jadi orangnya itu tidak terbias dengan cahaya langsung. Tapi kalau cara yang sebelumnya yang saya ajarkan tadi, orangnya pun ikut memburam. Nah, kalau dengan cara ini orangnya tidak ikut memburam, baru klik mouse sebelah kanan, lalu klik deselect. Nah, itu menghilangkan perintah kerja. Artinya kita udah selesai. Oke teman-teman, nah inilah hasilnya. Jadi inilah hasil dari yang kita kerjakan tadi. Mungkin ini bagian-bagian yang bisa saya sampaikan pada part kali ini. Dan nanti pada materi berikutnya kemungkinan saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat sebuah gambar itu objeknya tetap nyata atau tetap jelas, sementara backgroundnya itu kita bikin bokeh. Bokeh itu kalau orang bilang itu apa ya, diblurkan atau disamarkan, atau mungkin warna backgroundnya berubah dengan warna objeknya. Misalnya di sini gambar orang, tapi nanti backgroundnya itu tetap background itu, cuma backgroundnya bisa berubah menjadi hitam putih, bisa berubah menjadi blur, atau bisa berubah menjadi warna lain, sehingga terjadi perbedaan warna antara objek dan background, tapi tetap dalam satu gambar. Jadi kelihatan tuh punya nilai tersendiri, dan itu kayaknya lagi-lagi tren sekarang ya teman-teman. Mungkin itu nanti di materi berikutnya, tapi untuk saat ini mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.